A Day in My Life, keliling desa suami. Halo teman-teman, aku mau ngajak teman-teman buat lihat ada apa sih di desa suamiku. Banyak sih hal-hal yang baru yang buat aku, terutama yang belum pernah lihat sebelumnya di tempat lain. Nah, ini adalah Kecamatan Sangkulirang yang tepatnya ada di daerah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil sih tempatnya, ya cukup ramai lah. Di sini aku udah keliling-keliling sama suamiku. Nah, itu ada SMP N1 Sangkulirang. Dulu suamiku juga sekolah di sana. Biasanya setiap hari libur atau hari Minggu pagi, aku sering diajak sama suamiku buat keliling-keliling untuk sekitar jalan-jalan pagi aja. Ini kebetulan hari Minggu dan kami mau ke pasar. Jadi sebelum ke pasar, kami mau keliling-keliling dulu. Nah, itu ya teman-teman, gak jauh beda sih sama mungkin di tempat teman-teman juga. Cuma memang gak terlalu rame daerahnya, jadi gak usah heran banyak orang-orang yang tidak memakai helm kalau pergi-pergi, karena memang tidak seramai itu. Nah, ini kita mulai belok ke, ini kita berada di Desa Hulu. Jadi di Kecamatan Sangkulirang ini, tepatnya di tempat suamiku ini ada dua desa, Desa Benua Baru Ulu dan Desa Benua Baru Ilir. Nah, ini kita lagi di Benua Baru Ulu. Nah, itu ya teman-teman, kurang lebih seperti ini suasananya. Kalau dari Balikpapan, dari daerah Samarinda ke sini, ke tempat suamiku ini harus menempuh jalan darat sekitar 9 jam. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat tuh. Jadi tempat suamiku ini adalah di pinggir laut. Jadi teman-teman akan bisa lihat banyak rumah-rumah yang dibangunnya di atas air, terutama pasarnya. Pertama kali aku kesini juga aku heran sih teman-teman, heran banget karena nggak pernah menemukan tempat seperti itu sebelumnya. Yang kebetulan aku dulu juga belum pernah lihat di tempatku. Nah, ini ya di sebelah kiri yang aku rekam ini rata-rata rumahnya itu adalah dibangun di atas air. Jadi laut lepas yang di sana itu ada dermaga-dermaga kecil untuk menyeberang ke desa seberang. Nah, jadi di sana kita bisa seberang lewat laut tersebut melalui dermaga-dermaga itu. Bisa pakai speedboat atau kapal feri. Nanti kapan-kapan aku akan buat vlognya ya, buat di penyeberangannya atau saat kita nyebrang. Nah, kalau yang teman-teman bisa lihat, rata-rata bangunan rumah yang ada di tempat ini itu terbuat atau terbangun dari kayu. Nah, itu ya teman-teman bisa teman-teman perhatikan. Jadi jarang banget yang pakai batako atau beton. Kenapa? Karena di sini kayu itu yang dipakai kayu ulin. Kayu itu kalau di daerah Kalimantan ini kan masih luas ya teman-teman, masih banyak hutan-hutan, masih banyak pohon-pohon yang memang digunakan untuk diambil kayunya untuk bangunan. Nah, terbilang lebih murah kalau mereka membangun suatu bangunan itu menggunakan kayu daripada beton atau batako. Gitu teman-teman. Nah, ini aku diajak suamiku mau ngelihat jembatan. Nah, ini jembatan apa? Ini jembatan penghubung antara Sangkulirang ini dengan kecamatan selanjutnya. Jadi kalau kita mau ke Sangkulirang, kita pasti melewati jembatan ini. Nanti ya teman-teman.
teman-teman, coba perhatikan masih banyak banget. Hampir semua bangunan di sini menggunakan kayu, bahkan sekolah-sekolah, gedung-gedung penting, kantor-kantor penting itu juga dibangun pakai kayu. Aku awalnya juga bingung sih, heran gitu karena pertama kali juga aku melihatnya. Tapi setelah udah lama di sini ya lumayan terbiasa. Ada beberapa bangunan yang menggunakan batako atau beton juga. Nah, ini seperti sekolah yang di kanan jalan ini itu sudah dibangun menggunakan beton atau batako, tapi memang tidak banyak, lebih banyak menggunakan kayu. Ini ya teman-teman, ini aku rekam untuk sekedar membuat kenang-kenangan, membuat suatu kenangan. Jadi biar keluargaku yang jauh di sana juga bisa melihat keadaan di sini. Nah, ini kita mau menuju ke jembatan penghubung. Oh ya, teman-teman, itu bisa dilihat karena jalan ada tempat yang menjual perabotan. Nah, ini gedung kantor kecamatan, kantor camat, dan di sebelahnya ini adalah rumah sakit. Ini salah satu rumah sakit yang ada di Kecamatan Sangkulirang, Rumah Sakit Pratama. Dan Sangkulirang ini teman-teman karena di dekat laut, jadi untuk olahan laut, ikan, seafood itu banyak banget di sini teman-teman, dan seger-seger banget, dan termasuk terjangkau harganya untuk di daerah sini ya. Mungkin kalau dibandingkan di tempat teman-teman yang di Jawa mungkin terbilang mahal. Nanti kapan-kapan aku buat vlog tentang belanjanya ya. Nah, itu teman-teman yang banyak pohon kelapa itu, kalau lurus ke sana itu bakal menuju hotel, namanya Hotel Mesra. Nah, ini dia teman-teman, kita sampai di jembatannya. Ini namanya Jembatan Ronggang. Jadi ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Sangkulirang dengan kecamatan selanjutnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat kanan kirinya itu masih laut lepas teman-teman. Ini kabutnya tebel banget padahal sudah jam 8 pagi. Jadi banyak yang gak kelihatan deh. Dulu kata suamiku, sebelum ada jembatan ini, penghubung antara kecamatan ini itu menggunakan kapal teman-teman. Jadi kita harus menyeberang menggunakan kapal untuk sampai di Sangkulirang. Tapi karena sekarang jembatan ini sudah ada, jadi tidak perlu lagi. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, kapal-kapalnya. Nah, dan juga jalur ini adalah jalur satu-satunya kalau kita dari Sangkulirang mau menuju ke daerah Samarinda atau Balikpapan. Jadi kita akan melewati jalan ini. Mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa lihat kalau di daerah ini masih masuk Sangkulirang juga teman-teman. Nah, di sini itu penduduknya yang tinggal itu tidak sepadat di dalam tadi teman-teman, di Sangkulirang yang dalam tadi. Ini juga masih masuk Sangkulirang, cuma daerahnya nama daerah Ronggang. Di sini masih banyak kebun-kebun, tanah-tanah yang kosong, yang belum banyak sepadat ditinggali oleh penduduknya. Jadi penduduknya di sini masih jarang dan lumayan sepi. Ya, beginilah kurang lebih teman-teman suasananya di tempat suamiku.
waktu aku pertama kali datang ke sini pun juga agak heran teman-teman, karena aku turun dari landing pesawat itu di Balikpapan. Aku nyari tiket itu tuh di Balikpapan. Jadi aku harus menempuh lagi jalan darat dari Balikpapan ke Sangkulirang teman-teman, membutuhkan kurang lebih sekitar 10 jam. Melewati dari Balikpapan itu kita akan melewati Samarinda, melewati namanya daerah Sangatta. Kemudian nanti setelah Sangatta itu nanti kita akan melewati beberapa kecamatan lagi. Ada kecamatan Bengalon, ada kecamatan Kaliorang, baru kita akan masuk ke daerah Sangkulirang ini teman-teman. Tapi ya memang masih asri banget dan masih banyak pepohonan, jadi masih terasa adem, sejuk, tenang, tidak jauh dari hiruk pikuk macetnya perkotaan. Tuh teman-teman bisa lihat ya, rata-rata bangunannya dari kayunya kayu ulin teman-teman yang dipakai. Kalau kata suamiku, bangunan yang terbuat dari kayu itu lebih terasa adem, lebih terasa sejuk dibanding bangunan yang dari beton atau batako. Dan itu memang aku buktikan, memang iya teman-teman. Jadi kalau pas yang terik, panas terik, itu dinding kayunya ini bukan panas tapi malah adem teman-teman. Jadi bikin yang kita di dalam itu terasa lebih dingin gitu. Nah ini teman-teman masih banyak pohon-pohonan, kebun, pohon pisang, sawit, kelapa dan sebagainya. Dan di daerah sini juga teman-teman, di daerah Kalimantan ini itu teman-teman bisa lihat nanti, tapi di sini di video ini nggak ada teman-teman, mungkin nanti di next video itu ada daerah banyak daerah tambang juga teman-teman, tambang batu bara, tambang pasir, tambang koral dan sebagainya. Jadi makanya nggak usah heran kalau terlihat banyak truk-truk besar, bahkan alat-alat berat yang kadang lewat, karena memang itu kendaraan-kendaraan yang digunakan di penambangan. Nah itu teman-teman tuh, nah itu salah satu bangunan yang baru dibangun dari bata. Nah ini aku dan sama suamiku mau putar balik karena jadi kita tinggal ada tujuan juga sih kalau lurus. Nah nih ya, sampai jembatannya lagi, kita mau kembali karena tujuan awal kita pagi ini itu mau ke pasar teman-teman. Ini hari Minggu pagi, kita mau ke pasar mau belanja beberapa keperluan dapur. Tapi karena aku tadi ngajak suamiku buat jalan-jalan dulu, keliling-keliling dulu, sekalian ambil video, jadi kita keliling-keliling dulu. Sekarang kita menuju pasar ke tujuan awal kita. Tapi teman-teman gak usah di Sangkulirang ini juga banyak kok orang-orang yang tinggal dari berbagai daerah, jadi orang-orang rantauan. Jadi orang-orang rantauan seperti aku ini di sini juga banyak teman-teman. Ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari orang Jawa pun di sini banyak. Aku orang Bali dan sebagainya. Jadi di sini tuh banyak teman-teman dari berbagai daerah. Nah ini orang-orang di sini banyak rantauan karena bekerja, karena menikah dengan orang sini, jadi tinggalnya di sini. Nah ini sama suamiku mau diajak melihat
MTS. Nah, karena aku sedikit, nah ini teman-teman dari belakang gedungnya, karena kalau dari depan tadi kita nggak bisa lewat karena ada perbaikan jalan. Aku kemarin itu sempat tanya sama suamiku, MTS itu di mana gitu, karena kan sudah lumayan lama juga aku di sini, tapi aku nggak pernah tahu MTS itu di mana. Jadi walaupun aku udah lama di sini teman-teman, tapi ada beberapa tempat-tempat yang aku belum tahu karena ya belum pernah ditunjukin aja. Nah ini teman-teman, kita putar balik lagi karena jalan di sana tutup juga. Jadi aku sama suamiku putar balik. Nah ini teman-teman, kita persingkat ini, kita mulai masuk ke daerah pasar teman-teman. Nah nih pasar yang itu nih di atas air teman-teman, yang kita lewati ini adalah air bawahnya. Ini kayak seperti jembatan dari ulin. Dan ini kata suamiku, ini pasar ini sudah ada sejak lama banget, sejak sebelum suamiku lahir. Dan kayu-kayu yang dipakai di sini walaupun dilewati berkali-kali itu bukannya malah rapuh teman-teman, tapi malah kuat. Jadi aku awal-awalnya juga aku takut setiap lewat sini teman-teman, karena takut kayak mau rubuh. Nah itu teman-teman lautnya, jadi laut lepas. Nanti teman-teman bisa lihat banyak kapal-kapal yang bersandar di depan di pasar ini, nunggu penumpang-penumpang yang mau menyeberang ke seberang. Jadi di seberang itu ada pulau lagi menuju desa di seberang teman-teman. Nah ini hari Minggu, jadi pasar itu lumayan rame banget. Nah itu teman-teman speedboatnya lumayan rame banget dan antri. Jadi di sini aku nggak bisa ambil video full ya teman-teman, karena memang lagi riuh banget dan kayaknya susah kalau sambil ngevideoin. Nanti aku lanjut lagi di selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, ini kebetulan aku udah selesai belanja dan kita mau pulang. Tadi aku nggak bisa nge-videoin full teman-teman karena lagi ribet banget dan lagi rame banget, jadi susah buat kita nge-videoin. Nanti lain kali akan aku videoin lebih jelas ya teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi lautnya seperti itu. Kita benar-benar pasar di depan laut langsung. Seru sih, dan takut juga. Aku awal juga takut buat ke pasar karena bener-bener di atas air aku ngerasa kayak mau jatuh gitu. Terus kata suamiku enggak, ini tuh aman gitu. Nah ini kita sudah selesai belanja, kita mau pulang. Ini pasarnya lumayan lengkap sih teman-teman. Jual sayur, ada bagian yang jual baju-baju, bagian yang jual elektronik, ada yang bagian jual make up, skincare, toko emas, seragam sekolah anak-anak, baju muslim, dan banyak-banyak lagi. Di sini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ramai untuk orang-orang Sangkulirang dan orang-orang seberang. Jadi orang-orang yang di seberang sana itu teman-teman yang di pedalaman itu mereka kalau belanja pun kesini teman-teman. Jadi mereka nyebrang pakai speedboat, belanja banyak dan nanti dijual lagi biasanya di tempat mereka di seberang sana. Ini aku mau pulang teman-teman. Nah ini tuh ada toko buah. Di sini biasanya banyak orang jual ikan bakar. Nah ini ada salah satu masjid besar yang ada di Sangkulirang, Masjid Ar-Rahmah. Di sebelah masjid ini juga ada sekolah teman-teman, ada sekolah Islam SDIT itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dan informasi dari aku, semoga bermanfaat. Makasih sudah nemenin aku keliling-keliling, sudah mau ikut dan melihat daerah
desa suamiku. Semoga berkenan dan semoga ada informasi bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Semoga nanti aku bisa buat vlog selanjutnya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.